Dok, ureum sama kreatinin saya tuh normal, tapi saya tuh jarang kencing. Terus selingi kencing sedikit. Itu kenapa ya, Dok? Ya, kita bahas ya. Halo Nefro Friends, pertanyaan yang sangat awam dari pasien awam ya. Jadi ureum dan kreatininnya normal, tapi dia merasa kencingnya jarang dan sekali kencing itu sedikit. Nah, biasanya nih orang awam kalau suka nanya seperti itu tuh karena pertanyaan yang sangat subjektif. Berapa jarangnya, seberapa jarang, seberapa sedikit, itu kadang-kadang hanya persepsi dari pasien awam. Jadi kalau ada kondisi seperti ini, teman-teman Nevrofriends harus mengukur beneran berapa jumlah kencingnya dalam satu hari. Itu baru bisa diputuskan benar-benar sedikit atau tidak. Jadi kriteria jumlah kencing yang sedikit itu kita sebut ada anuria dan oligouria. Ini saya pernah bahas ya di video saya sebelumnya. Nah, anuria itu dikatakan anuria atau tidak kencing itu bila jumlah kencing dalam sehari hanya kurang dari 100 cc. Itu total dalam 24 jam. Kalau oligouria itu kencing sedikit. Nah, itu ukurannya adalah kurang dari 400 cc per 24 jam. Jadi, kalau teman-teman Nevrofresh dalam sehari masih mengukur, menampung kencing, diukur ternyata dalam satu hari itu masih lebih dari 400 cc dalam 24 jam, ya sebenarnya itu bukan anuria dan bukan oligouria. Nah, sebenarnya berapa sih jumlah kencing dan frekuensi kencing yang normal? Itu pasti yang jadi pertanyaan Nevrofriend semua. Jadi kalau jumlah kencing, ngukurnya yang normal adalah sekitar setengah sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Itu normalnya, hitung aja dalam 24 jam dengan berat badan yang kalian miliki, itu berapa jumlah produksi kencing yang normal, yang harus diproduksi oleh tubuh kalian. Itu normalnya. Kalau frekuensinya, ini tergantung kapasitas dari kandung kemih. Ya, jadi kalau kita refresh lagi nih, kencing kita itu kan dibentuk oleh ginjal kita, ya. Lalu dari ginjal kita terbentuk kencing, itu dia akan turun lewat saluran yang namanya ureter, lalu akan tertampung dulu di kandung kemih sebelum kita keluarkan. Nah, kandung kemih kita itu bentuknya seperti balon. Jadi dia bisa melar sesuai dengan isinya. Biasanya setelah isinya lebih dari 400 cc, baru kita akan merasakan kepingin atau kebelet kencing. Karena di sekitar dari kandung kemih itu ada saraf, di mana saraf itu akan memberi sensor ke otak kita. Kalau dia sudah mulai penuh, kita akan punya otak kita tuh akan punya perintah untuk segera keluarkan, kita kebelet kencing. Nah, itu ada sensor setelah dia melar sekitar 400 cc. Kadang-kadang kita bisa menahan kencing itu bisa sampai lebih dari 400 cc, tapi semakin banyak tentunya kita akan semakin nggak nyaman karena si otak akan terus diberi sensor oleh kandung kemih untuk segera mengosongkan kandung kemih. Jadi kira-kira kalau 400 cc ya berarti kalau misalnya berat badan kita 50 kilo aja contohnya. Berarti kalau 1 cc per kilogram berat badan itu berarti untuk mencapai 400 cc dengan berat badan 50 kilo kita butuh 8 jam baru kandung kemih kita itu mencapai 400 cc dan baru kita kencing. Jadi sebenarnya dalam 24 jam kalau kita kencing cuma 3 sampai 4 kali, itu sebenarnya masih normal dengan berat badan 50 kilo. Karena setelah 400 cc kita baru ada rasa ingin kencing itu baru setelah 8 jam. Kalau kita 50 kilo dengan perkiraan 1 cc per kilogram berat badan per jam. Jadi kalau kita mau tahu apakah itu memang kita jarang kencing atau memang sedikit, ya mesti diukur, nggak boleh kira-kira gitu ya. Jadi kira-kira sudah tahu ya, Nevrofriends semua cara menghitung bagaimana frekuensi kencing dan bagaimana jumlah kencing yang normal.